kan. Datang lagi undangan, foto lagi. Yang kasihan kadang-kadang mempelai pria, ya. Kalau mempelai wanita tuh teman-teman SMA, teman SD datang ini kumpul, duduk di pelaminan. Ini foto. Yang pria gini. Iya, kadang suruh moto. Saya kalau melihat seperti itu kemungkaran yang harus dibasmi segera, ya. Nggak boleh gitu, ya. Oke, ini walimah. Nah, jadi adakanlah walimah atau umumkanlah meski hanya dengan memotong seekor kambing. Itu hanya kalau orang Arab itu hanya dengan memotong seekor kambing. Jadi itu hadis itu keluarnya karena ngasih tahu Abdurrahman bin Auf. Maksudnya apa? Sesusah-susahnya kita usahakan untuk bisa mengadakan walimah meskipun hanya sangat sederhana, ya. Yang penting esensinya tadi. Oke. Lalu sudah berjalanlah Abdurrahman bin Auf ini sebagai orang yang kembali kaya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini kalau dapat keuntungan teman-teman sekalian, keuntungan itu langsung dibagi setengahnya. Dia nggak nabung. Tadi saya sudah sebutkan ya soal nabung, bukan nggak boleh, ya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu prinsipnya kalau keuntungan dia 2 peti emas, 1 peti emas harus disedekahkan. Keuntungannya 4 peti emas, 2 peti emas disedekahkan. Jadi nggak pernah mikir ini buat cicilan, ini buat ini buat ini buat kredit, ini buat ini, nggak ada. Abdurrahman bin Auf itu langsung, untung sekian langsung. Ya kalau kita nih kayaknya baru gajian aja, senangnya bukan main, langsung masukin ke bank gitu kan. Nah kalau Abdurrahman bin Auf itu enggak, langsung disedekahkan. Ini lagi-lagi teguran buat saya juga bahwa susah sih emang ya, kita dapat duit itu langsung kita sedekahkan, tuh rasanya gimana gitu loh. Masa cuma lewat aja ini kan duit gitu. Pengennya ya kita punya simpenan, punya tabungan dan lain sebagainya. Ini susah emang mendidiknya. Orang itu kalau sudah nggak butuh duit, itu duit datang biasanya. Saya tuh ingat perkataannya Cak Nun. Cak Nun itu pernah ngomong begini. Kita ini manusia. Duit itu kita yang pakai. Duit itu manusia yang pakai. Ya, duit itu alat, uang itu alat. Ini kurang lebih begini, saya juga lupa ngomong secara lengkapnya. Intinya, uang itu alat. Atta Halilintar datang ya. Uang itu alat. Artinya, ketika manusia menggunakan alat, maka derajat manusia pasti lebih tinggi daripada alat itu. Ketika seorang manusia itu mencari uang dan sampai menjatuhkan dirinya, berarti dia derajatnya sudah di bawah alat. Ini saya jadi ingat gitu loh. Jadi kita tuh kalau nyari duit sampai mati-matian gitu ya, sampai mengorbankan segalanya, sampai keluarga kita tinggalkan jauh berbulan-bulan begitu. Ini saya bukannya lagi-lagi bukan menyindir, cuma kita coba deh, kita muhasabah, kita introspeksi gitu. Seberapa keras sih kita nyari duit gitu loh. Dan seberapa jatuh sih derajat kita di bawah duit, seperti itu. Ini yang saya ingat gitu dari nasihat Cak Nun seperti itu. Jadi kalau kita kemudian nyari duit kok sampai mati-matian, sampai ninggalin keluarga, sampai melupakan tugas-tugas kita, nggak mau dakwah, nggak mau kumpul, nggak mau sosialisasi sama masyarakat, nih kita sudah di bawah duit derajat kita ini, sudah di bawah alat. Padahal alat itu kita yang pakai. Ibaratnya cangkul, kita kan pakai cangkul. Lah berarti kita sudah di bawah derajatnya cangkul. Berarti kita patut untuk dipakai sama cangkul kan gitu. Artinya apa? Kita jadi hamba duit gitu loh. Kita dipakai sama duit malah, bukan kita yang pakai duit. Seperti itu. Nah ini Abdurrahman bin Auf itu menunjukkan kepada kita gitu loh. Dia tuh sedekah itu nggak pernah habis, malah nambah. Tapi begini ya teman-teman sekalian, ingat ayat liunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Meskipun kita tahu kisahnya Abdurrahman bin Auf luar biasa, tapi ingat Allah itu merintahkan kita untuk berinfaklah sebagian dari kalian menurut kemampuan masing-masing. Ya. Jadi jangan sampai sedekah kita jor-joran terus kita malah nggak bersyukur. Ya Allah, saya sudah menyedekahkan setengah harta saya, kok nggak balik-balik ya? Kok nggak kayak yang kata Ustadz itu bilang? Yang nggak, masalahnya balasan Allah itu kan beda-beda. Ada yang balasannya mungkin bukan di harta, mungkin di bahagianya keluarga, mungkin di mudahnya rezeki. Ya walaupun sedikit tapi gampang aja. Ya kalau bapak saya bilang nggak usahlah jadi orang kaya itu susah, dilihat orang terus.
Ya kan, diminta orang terus. Padahal kita lagi nggak ada duit, diminta terus. Jadilah orang pas-pasan. Pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada, anak mau sekolah pas ada. Ya, enak juga kayak begitu ya, saya pikir ya. Itu bapak saya yang bilang, jadilah orang pas-pasan. Nah, saya senangnya mendoakan teman saya kaya, ya, karena biasanya kecipratan. Ya, kalau ada temen yang kaya kok nggak nyiprat-nyipratin ke kita, doain aja. Kayaannya buat kita. Itu sama kayak Mas, teman saya tuh teman ngaji tapi dia pacaran. Gimana caranya nasihatin dia? Gak usah dinasehatin, pacarin aja pacarnya, ya. Selesai urusan, ya. Nasehatin itu nggak bakal masuk, udah lewat semua, nggak mungkin, karena dia sudah memberikan kenyamanan, kamu tidak, ya. Pokoknya begitulah. Nah, lalu ada lagi, ya, keadaan di kondisi di mana Abdurrahman bin Auf itu sering kepergok lagi bagi-bagiin harta secara cuma-cuma kepada orang yang lagi lewat siapa aja nggak kenal, kasih, ayo jangan rebutan ya, ayo kasih kayak gitu. Terus ada momen di mana ketika Abdurrahman bin Auf itu membuat geger satu kota Madinah. Jalanan Madinah macet. Karena apa? Karena Abdurrahman bin Auf sedang menyediakan 700 onta beserta barang-barang yang ada di atasnya. Jadi gini ya, kan onta itu kan ada beberapa jenis ya. Ada yang buat perang, ada yang buat ngangkut-ngangkut barang, ada yang buat lucu-lucuan aja, ada itu, ya. Ada yang boneka onta gitu ya, mungkin. Nah, ini onta barang. Onta yang dia mengangkut barang dagangan dan lain sebagainya itu. Kemudian 700-nya dijembreng di jalan Madinah. Karyawannya Abdurrahman bin Auf bilang, orang-orang Madinah, ayo yang mau ambil onta silakan. Ini gratis dari Abdurrahman bin Auf. Ayo silakan gitu. 700 unta. Ibaratnya Abdurrahman bin Auf itu kayak jembrengin 700 Fortuner di satu Umbul Harjo gitu ya, satu kecamatan Umbul Harjo. Ya. Ayo ambil, siapa yang mau ambil, kuncinya udah ada di dalam sama kartu tol ya. Ayo, sama drivernya juga gitu. Itu seperti itu. Itu luar biasa loh, ya. Sampai kemudian Aisyah itu kaget. Aisyah itu lagi ngobrol sama beberapa sahabat dan sahabiah, itu kaget gitu ya. Ya, sampai kemudian itu apa itu terjadi, apa itu kok banyak unta. Ternyata Abdurrahman bin Auf sedang bagi-bagi unta bersama dengan isinya, ya, maksudnya dengan barang-barang yang dia bawa. Masya Allah, ya. Pernah nggak sih kita kepikiran memberikan sesuatu itu full service? Maksudnya pinjemin motor dengan segala kelengkapannya, bensin sudah diisi full tank, bersih, wangi, licin, saking licinnya nggak bisa digas, ya kan? Gila terus pokoknya dengan segala kenikmatan, ya. Helmnya wangi gitu ya, bukan helm yang dinaikin kacanya bleng turun lagi gitu. Iya, sering kan kayak gitu kan. Nah, atau apapun lah gitu. Jadi kalau nyediain apapun itu selalu full service, nggak mau setengah-setengah seorang Abdurrahman bin Auf itu, ya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu luar biasa keutamaannya. Sampai dan ini keutamaannya yang lain, Abdurrahman bin Auf itu dia menyantuni Ahlul Badar. Ahlul Badar itu termasuk dia sendiri sebetulnya, ya kan? Dia menyantuni Ahlul Badar itu sekitar satu orang dikasih sekitar 40, saya kalau nggak salah, atau 400. Ambil deh yang paling kecil deh ya, 40 dinar. 40 dinar satu orang Ahlu Badar. Ahlu Badar itu berapa orang? 300-an. Kali aja situ. 40 dinar per orang. Kalau tadi riwayatnya ternyata yang benar 400 dinar per orang, Masya Allah. Ya. 300 kali 400. Masya Allah ya. Luar biasa teman-teman sekalian. Ini mungkin kita nggak ada, mungkin kita nggak bisa. Tapi ya inilah teman-teman sekalian, kita bisa melihat contohnya. Ini orang bukan S3 ekonomi Harvard gitu, tapi tahu gitu cara bisnis yang benar tuh gimana supaya bisa untung terus-terusan seperti itu. Nah, ini sebenarnya tujuannya saya tuh ngacak cerita sahabat itu sebetulnya dipasangkan. Kalau kemarin Bilal
Kan Bilal tuh sedih gitu kan. Kangen disiksa gitu. Ini kalau ini kita ceritain yang enak gitu ya. Sultan mah bebas gitu. Ini ciri Sultan mah bebas ya inilah Abdurrahman bin Auf ini. Jadi semua orang. Terus kan Utsman bin Affan seperti yang pernah saya ceritakan itu kan tidak ikut perang Badar karena udzur. Ya, karena istrinya Ruqayyah itu sakit dan akhirnya Nabi membolehkan dia pulang. Ya udah rawat istri kamu lah, nggak usah ikut perang. Tapi dihitung sebagai Ahlul Badar. Dan ketika Ahlul Badar itu menang, dapat rampasan perang, kemudian dikasihlah ghanimah itu kepada Utsman. Suatu kali ketika Abdurrahman bin Auf menyantuni Ahlul Badar semua, yang mulia semua dan i'malu ma syi'tum gitu ya kata Allah ya, lakukan apa aja, udah dimaafkan mereka itu. Bahkan sampai di zaman Umar itu ada Ahlul Badar yang kepergok mabok, minum minuman keras. Itu dilaporin sama Umar, kata Umar nggak apa-apa, dia Ahlul Badar, biarin aja, udah diampuni, gitu kan. Tapi tidak semua orang melakukan dosa karena memang ya derajatnya Ahlul Badar itu beda. Nah, pernah Utsman bin Affan itu kan dikasih juga sama Abdurrahman bin Auf. Terus ditanya sama orang-orang, Utsman kan engkau itu harta segitu kan punya, malah sepertinya lebih banyak. Apa kamu masih butuh harta segitu? Kok masih nerima? Jawabannya Utsman luar biasa. Hartanya Abdurrahman bin Auf ini suci, bersih, diambil dengan cara yang bersih, disalurkan dengan cara yang bersih. Makanya saya sangat suka menikmati harta yang bersih. Itu Utsman bin Affan. Orang kaya mau duitnya Abdurrahman bin Auf karena hartanya bersih. Terus sampai kemudian orang-orang Madinah itu menganggap bahwa hartanya Abdurrahman bin Auf itu harta bersama. Kenapa? Karena setiap ada orang kurang duit, wahai Ibnu Auf, saya kurang uang, pengen beli sesuatu, minjem duit boleh nggak? Ambil. Wahai bin Auf, saya tuh sudah ngutang udah lama, terus belum bayar, nggak enak ya sama yang ngasih utang. Walaupun yang ngasih utang juga nggak pernah nagih. Terus saya pengen bayar utang nggak enak, soalnya udah lama. Kata Abdurrahman, berapa utang kamu? Nih bayar. Jadi semua orang butuh apa-apa datang ke Abdurrahman bin Auf, beres soal materi. Dan juga ilmunya luar biasa Abdurrahman bin Auf itu. Makanya ketika ada satu momen di mana para sahabat, bahkan Umar bin Khattab itu bingung. Ini kayaknya kita sholat kurang ya, 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Waduh, iya ya. Gimana dong ini? Kurang nih. Nah, Umar aja nggak tahu itu hadis sudah keluar. Ya kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf. Ada masalah apa? Ini kita sholat sudah selesai, tapi kayaknya kurang 1 rakaat. Apa yang harus kami lakukan? Kasih tahu sama Abdurrahman bin Auf. Ya, maka jika engkau sholat dan lupa berapa rakaat, ambillah yang terkecil. Ya, misalnya sholatnya sedang di rakaat ketiga, terus kita bingung ini rakaat ketiga atau rakaat kedua, ambil yang terkecil. Terus kemudian kalau misalnya lupa dan baru ingat setelah selesai, maka lakukanlah sujud sahwi. Ini Abdurrahman bin Auf, jadi nggak sekedar kaya tapi juga pinter dan dia mufti, dia bisa mengeluarkan fatwa. Bahkan saat Nabi masih hidup itu dijadikan mufti itu Abdurrahman. Jadi kalau misalnya orang nggak bisa tanya ke Nabi, bisa diwakilin sama Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah absen dalam peperangan, selalu ikut, selalu ada, selalu ikut serta. Nah, satu kali sebagaimana yang pernah saya ceritakan di perang Tabuk, Utsman bin Affan itu kan sedekahnya banyak sekali. Abdurrahman bin Auf itu sedekah nyumbang untuk perang Tabuk itu berapa sih? Berapa ya? Pertama kasih 20 ukiah emas. Lalu kemudian bukan 20 ukiah emas. Iya, 20 ukiah lah yang jelas, entah emas entah perak. Kemudian memberikan berapa puluh ribu dinar gitu ya, saya lupa. Apa wi? Oh, kirain 12 dinar. Ya, beberapa puluh ribu dinar, lalu memberikan 500 kuda dan 1.500 unta. Ya, bukan main, bukan kaleng-kaleng. Terus beberapa, pokoknya banyak sekali. Saya lupa rinciannya, tidak seperti saya mengingat Utsman bin Affan ya.
Karena kalau Utsman kan punya sirah sendiri, kalau Abdurrahman bin Auf kan tergabung dengan sirah sahabat yang lain. Pokoknya ada rinciannya insyaallah. Kalau misal teman-teman ada kesempatan nanti coba dicek. Yang jelas begini, Abdurrahman bin Auf ya, kalau misalnya pengen denger lagi ceramahnya tentang Utsman, ada ya, ada videonya ya. Ada videonya tentang Utsman, nanti coba dengerin. Yang jelas harta yang dia sumbangkan itu lebih banyak daripada Utsman bin Affan. Itu satu. Yang kedua, harta yang disumbangkan oleh oleh Abdurrahman bin Auf itu kemudian datangkan sahabat yang lain. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu datang menginfakkan seluruh hartanya untuk perang Tabuk, karena perang Tabuk kan jauh banget, padahal nggak jadi perang itu kan. Seluruh harta Abu Bakar As-Siddiq diinfakkan. Setengah harta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diinfakkan. Tahu? Ternyata jumlahnya tidak sampai setengahnya harta yang diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Tidak sampai setengahnya. Jadi semua hartanya itu, terus Umar bin Khattab itu bisik sama Rasul. Rasul, kayaknya Abdurrahman bin Auf itu nggak ninggalin apa-apa buat keluarganya. Harta segitu banyak, masa iya harta orang keluarganya dikasih? Kalau segitu banyak hartanya seberapa banyak itu? Ya, terus Rasul kan langsung Rasul sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Ibnu Auf, wahai Ibnu Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu yakin infakkan harta segini banyak? Yakinlah. Emang kenapa? Apa yang kamu tinggalkan buat keluarga kamu? Kata Abdurrahman bin Auf, keluarga saya lebih banyak dari ini dapatnya. Boleh. Gimana ya kalau kita tuh menghadapi orang seperti itu seperti apa ya? Ini orang nggak ngeledek sih, cuma kok rasanya jatuh banget ini ya. Hati ini kayaknya udah remuk gitu lah. Jiwa miskin meronta-ronta gitu. Jadi ya Allah, itu ternyata yang dia infakkan itu cuma setengahnya. Jadi kalau misalnya Abdurrahman bin Auf menginfakkan 1.500 unta, berarti punya 3.000. Kalau menginfakkan 500 kuda, berarti punya 1.000. Kalau menginfakkan 40.000 dinar, berarti punya 80.000 dinar di rumahnya. Dan itu punya keluarganya. Dan kata Abdurrahman bin Auf, itu sudah saya tambah dengan berkah, doa, yang pasti kebaikan. Kalau keluarganya ikhlas, pasti semuanya baik. Ya kan? Sultan mah bebas ya. Itu yang dikasih oleh Abdurrahman bin Auf ternyata cuma separohnya, teman-teman sekalian. Masya Allah ya. Jadi ya kita bisa melihat orang ini ternyata mungkin dari segi bisnis seperti teman-teman yang lain, seperti sahabat-sahabat yang lain. Tetapi dari segi bersedekah ternyata luar biasa. Nah, tapi kita bisa melihat, tadi kan saya bilang kaya itu bakat. Abu Bakar As-Siddiq emang kurang ininya, sedekahnya banyak. Dia membebaskan Bilal, bahkan dia punya saham dari kemerdekaan Bilal. Ketika Bilal adzan, orang mendengar adzan itu, kemudian orang jadi ke masjid mendirikan sholat, maka pahalanya juga dapat itu Abu Bakar, karena Abu Bakar yang berjasa untuk memerdekakan. Kurang apa coba, ya kan? Dibeli dengan harga yang sangat mahal itu si Bilal. Terus kemudian juga menginfakkan harta yang sangat banyak gitu dalam perang Tabuk. Ternyata ya tidak sekaya Abdurrahman juga. Berarti memang porsi kita tuh beda-beda, teman-teman. Dan yang paling susah itu hati kita menyangka bahwa rezeki itu bentuknya banyak. Kadang-kadang kita itu cuma menyangka bahwa rezeki itu bentuknya duit. Kok saya usaha segini ya Allah, saya kok nggak dapat. Kita lupa, keluarga baik-baik, tidak broken home. Bapak sama ibu sering berantem tapi nggak cerai, itu alhamdulillah. Bapak sama ibu sehat-sehat, padahal teman-temannya bapak sama ibu udah pada stroke, jantungan, kanker, ya kan, paru-paru basah, ginjal terjual gitu kan. Itu seperti itu. Tapi kita tidak pernah bayangkan bahwa itu adalah rezeki dari Allah, dari segala usaha kita, gitu kan. Ini yang terjadi, ya, ditunjukkan oleh para sahabat yang mulia. Lalu keutamaan yang lain, ini udah tinggal 10 menit lagi kali, 9 menit atau berapa menit. Keutamaan yang lain bahwa Abdurrahman bin Auf itu adalah penyantun istri Rasul ketika nanti istri Rasul sudah meninggal. Ya, istri Rasul ini kan cantik-cantik ya. Ya, jangan ada yang mengatakan Rasul itu istrinya nggak cantik.
Tak tempeleng di sini. Rasul cantik Rasul, masa nggak ada yang mau ya? Cantik-cantik istrinya Rasul dan muda-muda. Yang tua tuh Saudah gitu. Istri Rasul cantik-cantik. Jadi masih ada sahabat ketika Rasul meninggal itu ada yang mau menikahi, terutama Aisyah. Aisyah siapa yang nggak mau, ya kan? Terus ternyata kan hukumnya adalah istri Rasul itu seperti ibu kita, nggak boleh dinikahi setelah sepeninggal Rasul wafat. Jadi ummahatul mukminin itu statusnya kayak ibu kita, kayak ibu kandung kita, atau ibu mertua juga. Ibu mertua kan nggak boleh dinikahi. Kalau sudah cerai sama anaknya juga tetap nggak boleh dinikahi. Nah itu seperti ibu kita. Statusnya tidak boleh dinikahi. Dan Rasul itu menjanjikan pahala yang luar biasa bagi siapapun yang menyantuni istri-istrinya sepeninggal Rasul SAW. Kemudian juga ada hadis tentang menyantuni janda, ya, menyantuni janda, ya, ada hadisnya dan itu luar biasa. Nah, Abdurrahman bin Auf itu mendapatkan double pahalanya, ya. Menyantuni istri Rasul dan menyantuni janda. Ketika Rasul bilang seperti itu tentang menyantuni istri Rasul, Rasul itu langsung berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepada Abdurrahman bin Auf rahmat, kesabaran dan sebagainya dan lain sebagainya. Ya, jadi Rasul udah tahu ini yang menyantuni istri-istri nanti akan Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf pernah dapat satu kehormatan ketika berjalan perang Tabuk, ekspedisi perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf ketika itu Rasul sedang ada hajat, akan mendirikan sholat. Yang ditunjuk jadi imam adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian ketika satu rakaat terus berdiri, Rasul datang. Orang itu udah pada nggak khusyuk sholatnya. Duh, Rasul nih, masa Rasul jadi makmum gitu kan? Abdurrahman bin Auf juga nggak tahu kalau Rasul jadi makmum. Sholat terus, sholat, kemudian salam. Lalu ketika orang-orang yang di depan yang nggak tahu Rasul ada itu melihat Rasul karena masbuk ya, jadi berdiri lagi. Setelah salam berdiri lagi. Orang-orang tuh bilang subhanallah gitu kan. Jadi orang pada nengok, waduh, Rasul di belakang Abdurrahman bin Auf. Gitu kan, Abdurrahman bin Auf jadi deg-degan. Waduh, saya mengimami Rasul. Lalu ketika Rasul sudah selesai salam, ya, kata Rasul kepada para sahabat, santum, apa yang kalian lakukan itu benar, sudah baik, ya. Jadi apa yang kalian lakukan sudah baik. Walaupun Abdurrahman bin Auf jadi imam itu bukan ditunjuk oleh Nabi, tapi ini adalah keistimewaan. Nggak mungkin takdir Allah salah, ya. Jadi pastilah Abdurrahman bin Auf itu punya keistimewaan karena bisa mengimami sholat di depan Nabi. Ya, itu di perang Tabuk waktu itu ketika Nabi sedang ada hajat. Lalu terakhir keistimewaan yang lain adalah saya agak ngacak, nggak masalah ya. Yang penting disebutkan. Keistimewaan yang lain Abdurrahman bin Auf itu 2 kali terpilih jadi khalifah. Kok 2 kali? Kan khalifahnya Abdurrahman bin Auf nggak pernah jadi khalifah. Nah, jadi ceritanya Abdurrahman bin Auf itu ketika sudah ditinggalkan oleh Rasul ini jadi seorang panutan yang luar biasa ya. Karena dari segi harta ada, juga dari dari perawakan ya. Kalau di perawakan, kalau dijelaskan oleh Mahmud Al-Misri itu dalam sirah sahabat-sahabat Rasulullah itu disebutkan hidungnya mancung, rambutnya lebat gitu ya, alisnya tebal, terus badannya besar dan kulitnya putih gitu ya, pokoknya ganteng lah gitu. Pokoknya punya banyak keutamaan yang luar biasa sebagai seorang sahabat Rasul. Itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an itu sudah tahu bahwa dia akan meninggal, kan setelah ditusuk sama Abu Lu'lu Al-Majusi itu kan ditusuk. Saking dalam tusukan itu kan Umar bin Khattab pernah minum susunya keluar lewat perut. Saking dalamnya tusukan itu. Nah, dia tuh sudah tahu nggak lama lagi. Kemudian Umar bin Khattab memanggil Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman sini. Ada apa ini? Saya perintahkan kepada kalian membentuk satu majelis syura namanya Alul Hali wal Aqdi. Alul Hali wal Aqdi, ya. Silakan kalian bermusyawarah, tentukan khalifah selanjutnya setelah saya. Dan kamu saya tunjuk sebagai pimpinannya. Wah. Di dalam ruangan dikumpulkanlah kemudian ada Zubair, ada Thalhah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan. Ini orang-orang semuanya yang terjamin masuk surga. Masuklah kemudian Abdurrahman bin Auf.
Tadi saya diperintah oleh Amirul Mukminin untuk memimpin musyawarah ini, menentukan siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya, dan saya dipilih untuk menjadi pemimpinnya, dan sekarang saya mundur. Ya, sekarang musyawarah, silakan pilih siapa gitu. Maksudnya apa? Dia dipilih jadi pemimpin syura itu, pemimpin musyawarah itu, maksudnya Umar dia yang jadi khalifah. Cuma karena dia mimpin musyawarah, kemudian dia punya hak prerogatif, dia masuk, kemudian dia bilang saya udah mundur, ya silakan sekarang pilih siapa gitu. Nah, sahabat-sahabat itu dalam musyawarah bilang, ini misalnya Zubair, Tolhah itu baik, kalau perang jago, sedekahnya banyak, ya baik sama istri, baik sama anak-anak. Terus Zubair juga ngomong kepada Tolhah juga ngomong kepada Zubair, Zubair itu tidak kalah baik, lebih daripada saya. Semua melebihkan atas yang lain. Ini beda ya kalau zaman sekarang ya. Sekarang udah kata-kataan, pendukungnya sudah menjelma jadi siluman cebong, siluman kampret. Ini pakai pendukung begitu kan, seperti itu, bikin koalisi, pas ketemu nggak salaman, gitu. Terus bikin bikin rame-rame, terus yang tadinya koalisi udah setia ditinggal, gitu kan. Ini luar biasa. Mereka tuh semuanya, ayo kamu yang jadi khalifah, ayo kamu yang jadi khalifah, kamu lebih baik, gitu kan. Akhirnya yang temukanlah yang jadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Ini jadi fitnahnya orang Syiah. Harusnya Ali tuh jadi khalifah, ya suka-suka dia aja lah, ya. Kalau mati kubur sendiri aja dia, ya. So tahu. Jadi salah ngomong. So tahu orang kayak gitu tuh, ya. Bahkan orang-orang Syiah itu yang bilang lebih lucu lagi, ya kan. Wahyu itu salah turun, harusnya bukan ke Muhammad tapi ke Ali. Ya wis. Bawa aja bungkus ambil sendiri. Nah, Utsman bin Affan menjadi khalifah. Abdurrahman bin Auf ya udah jadi orang biasa aja. Nah, yang kedua, pemilihannya yang kedua adalah ketika Utsman bin Affan sakit keras ketika jadi khalifah, tapi belum menjelang kematiannya. Karena Utsman itu kan meninggalnya tahun 37 Hijriah. Kalau Abdurrahman bin Auf itu meninggalnya tahun 32 Hijriah. Duluan Abdurrahman. Nah, ketika Utsman masih menjabat sebagai khalifah, sakit keras. Terus bilang kepada asisten, ya, pelayan lah, ya, Mensesnek lah, ya. Humron namanya. Humron, kasih tahu bikin surat atas nama khalifah bahwasanya yang akan menggantikan khalifah nanti adalah Abdurrahman bin Auf. Terus gitu ya, dibikin surat. Lalu ketika itu Humron ketemu sama Abdurrahman. Abdurrahman, berbahagialah kamu. Bahagia apa? Berbahagialah kamu. Bahagia apa? Berbahagialah pokoknya, ya. Ya, ada apa ini? Jadi tadi saya sudah disuruh oleh khalifah, ini suratnya nih. Lihat nih. Dibuka. Ternyata dia terpilih jadi khalifah selanjutnya kalau Utsman bin Affan wafat. Seketika itu Abdurrahman bin Auf langsung menghadap kiblat. Waktu itu di Masjid Nabawi, langsung menghadap kiblat. Itu di antara, ini menurut sebuah riwayat, dia di antara rumah Nabi dengan mimbar yang kalau kita kenal sekarang Raudhah. Itu langsung menghadap kiblat dan berdoa, ya Allah, jika memang penunjukan ini benar atas petunjukmu juga, ya Allah, maka matikanlah aku sebelum waktunya. Maksudnya apa? Ya matiin sebelum jadi khalifah. Mati betulan. Jadi luar biasa. Orang ini, kita itu kalau dapat jabatan itu luar biasa, ya. Seneng gitu kan. Ada perasaan seneng walaupun takut gitu. Ini nggak mau sama sekali gitu loh. Orang sudah percaya. Orang percaya bahwa dia ini pemimpin yang baik selanjutnya. Nggak mau dia itu. Minta dimatikan. Makanya kalau ada pejabat kita yang menyelewengkan jabatan, kita aja yang minta matinya, dia yang mati gitu maksudnya. Ya Allah, matikanlah dia gitu, ya. Nggak jelas ini, ya. Nggak bisa memimpin, menyelewengkan jabatan, tidak bisa amanah kepada rakyat, dah doain aja mati gitu, ya. Jadi Abdurrahman bin Auf takut dia tidak bisa mengemban amanah itu. Maka kemudian dia meminta untuk dimatikan sebelum waktunya diangkat sebagai khalifah. Nah, ini adalah
beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari seorang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Meskipun saya yakin banyak sekali yang kurang ya karena keterbatasan saya dan memang tadi saya nggak sempat bikin contekan, jadi mungkin nanti ada yang kurang, monggo kalau misalnya ada yang kurang silakan tambahkan. Kalau misalnya ada yang salah mohon saya ditegur, nanti insya Allah akan saya klarifikasi. Intinya adalah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada edisi kali ini kita bisa belajar bahwa satu, ya sedekah tidak akan pernah membuat kita rugi. Saya nggak bilang miskin ya, tidak pernah akan membuat kita rugi. Artinya selalu ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari sedekah kita. Ya. Jadi sedekah itu tidak akan membuat kita rugi. Entah itu ketenangan hati, entah itu kebahagiaan, kelapangan dada, keluasan pikiran, atau keluarga yang baik, atau lingkungan teman-teman yang mendukung, entah apapun itu sedekah tidak akan pernah bikin kita rugi. Rajin-rajinlah bersedekah teman-teman. Kalau nggak bisa kayak Abdurrahman bin Auf, dan saya yakin juga nggak ada yang bisa, saya juga nggak bisa gitu ya. Ya cobalah untuk setidaknya memberikan kemanfaatan yang maksimal kepada siapapun yang membutuhkan. Karena sedekah itu adalah untuk yang membutuhkan. Terus kemudian permudahlah urusan orang lain, maka kita akan dipermudah urusannya. Gitu aja. Ya, saya pernah tuh bikin voice over tuh podcast di Instagram ya. Katanya pada tersinggung dosen-dosen itu. Karena saya kan bilang di situ ya dosen yang mahasiswa ada skripsian jangan dipersulit lah gitu. Saya cuma ngomong begitu. Belum saya lanjutin karena kan cuma 1 menit ya. Kalau saya lanjutin ada lanjutannya sebetulnya itu. Kalau persulit nanti kena azab gitu ya. Belum saya lanjutin pada tersinggung. Kan itu bukan mempersulit, itu kan membuat mahasiswa itu berusaha. Aduh, gimana ya? Saya tuh oke lah dia pinter, oke lah zaman dulu dia nggak dipersulit sama dia itu gampang gitu bikin skripsi. Tapi apa iya nanti anaknya kalau digituin seneng nggak sih? Gitu. Ya anaknya diajak skripsi apa ini sampah ini bret sobek, gimana rasanya punya anak digituin, apa ini coret. Alhamdulillah saya punya dosen pembimbing itu baik, makasih ya bu ya, nggak tahu mungkin nggak nonton juga kali. Dosen pembimbing saya itu baik, paperless, koreksi skripsi kirim lewat email, dikoreksi di Word dikirim lagi balik. Itu saya cetak skripsi zaman saya skripsian itu selama prosesnya selama 4 bulan itu nyetak cuma 2 kali. Yang pertama draft final yang masih ada coretannya, yang kedua iya udah final banget kan skripsi kan gitu ya saya. Skripsi new, skripsi revisi new banget, revisi latest banget, revisi fix banget, ya kan? Bikin lagi folder baru, masukin skripsi Zaki new, skripsi Zaki baru, skripsi Zaki final, skripsi Zaki final banget, skripsi Zaki final banget fix, ya, gitu. Terus aja kayak gitu kan, skripsi kan kayak gitu. Saya lihat yang udah skripsian masih kayak gitu deh, yakin saya. Sepinter-pinternya kalian pasti dosennya gengsi, masa segampang itu sih, masa segampang ini langsung lulus, nantilah coba suruh ini dulu gitu, sampai bingung. Terus ini saya ta'adud min nikmah aja, karena masih ada dosen kayak gitu loh. Dosen saya tuh pengurus Fatayat NU. Tahu saya anak kami. Terus kamu bolehlah sibuk jadi ketua. Tapi jangan dilupain dong, masa penelitiannya mentah begini. Oh iya. Terus saya teliti di balai kota. Ya kan? Ternyata di balai kota, di mana sih balai kota? Ya itulah pokoknya balai kota. Diminta harus tanda tangan basah dan skripsi yang asli, proposal skripsi asli. Waduh, repot nih. Saya telepon dong dosen saya, Bu, assalamualaikum, Bu di mana? Aduh, saya lagi sakit mas, nggak bisa ke kampus. Aduh Bu, ini saya lagi butuh banget Bu tanda tangan basah soalnya Bu. Kalau besok susah nih Bu. Mana musim hujan lagi Bu. Jemuran belum diangkat lagi. Nggak ada hubungannya. Terus kata dosen saya gini, kamu hafalkan tanda tangan saya? Hafal Bu. Udah palsuin aja nggak apa-apa. Yes. Itu pertanyaan orang-orang. Kenapa Zaki setiap mata kuliah cuma hadir 4-5 kali? Bisa ujian, bisa lulus 3 tahun 5 bulan. Ya kenapa? Ya karena dosennya CS kita ya kan. Kamu kalau tahu kamu nggak pinter, ya
carilah kawan yang pinter, dalam kurung dosen. Jadi kalau tahu kita nggak pinter itu ya temenan lah sama dosen. Ya, ini udah nggak pinter, musuhan sama dosen, di kelas tidurnya ngorok. Udah gimana dosen mau seneng sama kita, gitu kan? Ya, ini taden ini. Jadi permudahlah urusan orang lain, maka urusan kita akan dipermudah. Terus apalagi? Yang ketiga, ingat harta itu nggak dibawa mati. Ini mungkin kita sudah sering dengar, cuma kok kalau kehilangan harta juga sedih ya. Harta itu nggak dibawa mati, teman-teman. Dan harta itu belum tentu bisa menolong kita ke surga. Nah, makanya pergunakanlah harta sebaik-baiknya. Ingat, harta bisa menjadi hisab. Tapi kan selalu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Lebih afdol mana orang kaya yang dermawan atau orang miskin yang sabar? Orang miskin yang dermawan gak bisa ya. Orang kaya yang dermawan atau orang miskin yang sabar? Kan ini ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi kita bisa ambil hadis seperti ini, yang mana ketika orang-orang miskin itu ngeluh sama Rasul, wahai Rasul, ada gak amalan khusus buat kita nih orang miskin? Loh emang kenapa? Loh orang-orang kaya sama orang miskin kayak kita sama amalannya. Toh dia lebih banyak hartanya, harusnya berarti pahala mereka lebih banyak dong. Coba dong kasih tahu dong amalan buat kita, buat kami yang miskin. Akhirnya kemudian Rasul kasih tahu, bacalah subhanallah 3 kali, 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Ternyata ada orang kaya nimbrung di situ. Kasih tahu deh ke teman-teman yang kaya, baca ini gitu ya. Terus tahu-tahu orang miskin dengar, wahai Rasulullah, ada nggak amalan yang lain? Loh emang kenapa? Loh mereka itu yang kaya ngamalin juga. Kata Rasul, ya nasib itu mah. Intinya gitu, maksudnya ngomongnya nggak gitu, cuma intinya seperti itu. Intinya adalah ya sudah, nggak ada lagi gitu loh. Jadi kalau sudah punya kelebihan, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau sudah punya kelebihan, manfaatkan sebaik-baiknya. Yang punya kelebihan dalam fisik, manfaatkan sebaik-baiknya dalam kebaikan. Yang punya kelebihan dalam harta, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya kalau kalian kaya gitu loh, ya orang yang membutuhkan siapa teman-teman kalian. Jangan sampai ada yang nggak makan teman itu. Jangan sampai teman itu sampai betul-betul ngirit gitu loh, padahal kita itu berkecukupan. Makanya ya sering-sering tanya, udah pada makan belum gitu. Gimana kabarnya hari ini? Itu simple tapi itu membekas. Ya, udah pada makan belum? Belum nih. Lapar banget. Oh iya makin kurus ya, iya. Kamu belum makan dari kapan? Dari SD. Bener, iya SD. Ini udah mau reunian SD nih. Aku belum makan juga. Kayak gitu kan, misalnya kayak gitu. Tanya. Jadi jangan sampai kita punya teman gak makan, belum makan. Kamu minum bubble tea setiap hari, Thai tea setiap hari, teman kamu cuma bikin teh sendiri di gelas, dibulut-bulutin sendiri. Di samping gelasnya warna hitam, bulut jadi seolah-olah bubble tea gitu. Ya, jangan kayak gitulah ya. Harus sama. Makanya jadi orang itu harus bermanfaat. Makanya kan tadi Abdurrahman bin Auf, si tangan emas, kan ada kisah yang mengatakan begitu. Karena apa? Karena dia itu selain memang tangannya dermawan, dia juga bisa mencari emas di balik batu sekalipun, ya seperti itu. Istilahnya seperti itu sih, gitu ya. Gitu ya teman-teman sekalian. Ini menandakan bahwa jadi kaya itu tidaklah hina. Ya, jadi kaya yang hina itu seperti Qarun. Jadi kaya yang bermanfaat, jadi kaya yang bermulia itu ya, menjadi kaya yang mulia itu seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini adalah masya Allah ya, mereka semua adalah orang-orang yang bagaimana supaya apa yang mereka miliki itu bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar, dan bagaimana harta itu bukan menjadi pemberat hisab. Maksudnya bikin hisab itu lama, tapi justru menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan. Makanya kalau kita mau sukses hidup di dunia maupun di akhirat, ingat, per sedikit beban, per banyak bekal, per banyak teman untuk berperjalanan. Ya, per sedikit beban, hilangkan beban kalian. Beban kalian apa sih? Suuzon, pelit, hasad, dengki, hilangkan itu beban semua. Ya. Kemudian perbanyak bekal. Bekal apa? Sedekah, ibadah-ibadah sunnah. Ya, yang nggak punya duit sedekahnya apa?
Setiap hari 360 sendi dalam tubuh kita harus disedekahkan, harus punya sedekah. Dan 2 rakaat pada waktu duha itu bisa memenuhinya, gitu ya. Terus kemudian macam-macam, apalagi bekal. Kemudian perbanyak teman dalam perjalanan. Udah gitu aja, simple. Insya Allah, karena hidup ini memang sebetulnya hanya tempat kita untuk mempersiapkan kematian. Kita hidup di sini untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya yang lebih baik dan lebih sukses lagi. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.